Shalom saudara-saudara, apa kabar? Mari kita kobarkan semangat untuk memelihara iman dengan firman ya. Dan pada saat saudara memegang suatu keyakinan, tetapi ternyata keyakinan itu bertentangan dengan firman Tuhan, lepaskanlah dan peganglah apa yang disampaikan oleh firman-Nya. Saat teduh kita hari ini dari Yeskiel 18. Yeskiel 18 ini mengisahkan tentang keluhan orang-orang Yehuda yang merasa tidak bersalah, merasa tidak ikut berdosa, tetapi ternyata ikut menanggung hukuman. Karena itu mereka melakukan sindiran ini yang mengatakan begini, ayah makan anggur yang asam, gigi anak-anaknya menjadi linu. Artinya ayah berbuat dosa, anak yang menanggung akibatnya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk mengkoreksi diri sendiri. Apakah selama ini kita memegang keyakinan yang sama, yaitu orang tua yang berdosa, anaknya yang menanggung akibatnya? Apakah demikian? Contoh ya saudara, misalnya saudara berbisnis dengan orang tua si A. Selang beberapa tahun, orang tua si A itu kabur karena salah dalam berbisnis. Beberapa tahun kemudian ternyata si A, anak dari rekan bisnis saudara, hidupnya cukup layak, punya toko kelontong kecil. Saudara selalu teringat akan orang tua si A yang telah kabur dan membuat harta saudara berkurang sedikit, lalu saudara memaksa anak A ini untuk membayar tanggungan orang tuanya. Bahkan saudara mengancam dengan kasar. Apakah saudara pernah melakukan demikian? Jika ya, berarti saudara sama seperti sindiran umat Allah yang mengatakan ayah makan anggur yang asam, gigi anak-anaknya menjadi linu. Artinya, ayah yang berbuat dosa, anak yang menanggung akibatnya. Pertanyaannya adalah apakah saudara seorang Kristen? Jika ya, maka sebenarnya saudara tidak melakukan berdasarkan iman saudara. Sebab Allah yang kita sembah dan kita puja tidaklah demikian terhadap kita. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi kamu bertanya, bukankah anak harus turut menanggung akibat dosa ayahnya? Tidak, karena bila anak itu melakukan apa yang adil dan benar dan setia menaati segala ketetapanku, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati karena dosanya sendiri. Seorang anak tidak turut dihukum karena dosa ayahnya. Demikian juga seorang ayah tidak akan turut dihukum karena dosa anaknya. Orang benar akan menerima ganjaran atas kebenarannya dan orang jahat akan menerima ganjaran atas kejahatannya. Jadi jelas ya saudara, Allah tidak pernah menanggungkan kesalahan atau hukuman seorang ayah kepada anaknya atau kesalahan anak kepada orang tuanya. Allah tidak demikian. Sebab Tuhan berkata seorang anak tidak turut dihukum karena dosa ayahnya. Demikian juga seorang ayah tidak akan turut dihukum karena dosa anaknya. Sekarang mari kita membuang pemahaman yang salah dalam diri kita dan menggantinya dengan apa yang telah ditunjukkan kepada kita hari ini. Kalau dunia selalu menanggungkan kesalahan ayah kepada anaknya atau sebaliknya, menanggungkan kesalahan anak kepada orang tuanya, jangan ikuti lagi. Jangan katakan atau lakukan lagi, tinggalkan dan buang. Jadi saudara, ada 4 macam pemahaman tentang kesalahan dan dosa. Yang pertama, orang tuanya yang bersalah, yang berdosa, maka anak menanggung hukumannya. Ini pemahaman dunia, bukan yang diajarkan Allah, jangan dipakai lagi. Demikian juga bila anak yang bersalah, anak yang berdosa, maka orang tua yang menanggung hukumannya. Cara ini adalah pemahaman dunia, populer sekali di tengah-tengah kita. Tapi ini bukan ajaran Tuhan, jangan dipakai apalagi dipraktekkan. Misalnya, cucu saudara sangat menjengkelkan saudara, susah diatur, susah dinasehati, lalu saking jengkelnya saudara mengatakan, memang kamu itu sama dengan bapakmu. Jika hal ini saudara lakukan, saudara masih memegang ajaran dunia ini, jangan diteruskan. Tuhan saja tidak menanggungkan kesalahan anak kepada orang tuanya, kok kita ini malah melebihi Tuhan Sang Pencipta. Mari kita bertobat. Yang kedua saudara, siapa yang bersalah dialah yang menanggung hukumannya. Itu aturan Tuhan. Ayat 20, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati karena dosanya sendiri. Yang ketiga saudara, setiap kali menemukan kesalahan, pastikan ada kesempatan bagi orang itu untuk bertobat. Sebab Tuhan sendiri berfirman demikian,
Tetapi bila orang jahat itu bertobat dan meninggalkan segala dosanya dan mau menaati segala ketetapanku serta melakukan perbuatan yang adil dan benar, maka ia pasti hidup dan tidak akan dibinasakan. Segala dosanya yang lama tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia dan ia akan hidup karena ia melakukan apa yang benar. Ini yang Tuhan ajarkan, kasih kesempatan untuk bertobat. Jika orang itu bertobat, maka Tuhan katakan ia hidup. Yang keempat, bagaimana caranya memutus mata rantai kutuk? Misalnya, orang tuanya adalah perampok jahat. Perampok itu punya anak-anak. Bagaimana cara anak-anak dari perampok itu memutus mata rantai kutuk orang tuanya yang adalah perampok? Tuhan memberikan jalan demikian, saudara. Karena bila anak itu melakukan apa yang adil dan benar dan setia menaati segala ketetapanku, maka ia pasti hidup. Tentu saudara bertanya, oke, mulai sekarang saya akan mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Saya tidak lagi seperti sindiran itu. Ayah makan anggur yang asam, gigi anak-anaknya menjadi linu, yang artinya ayah yang berbuat dosa, anak menanggung akibatnya. Tapi bagaimana kalau justru orang lain yang melakukan itu kepada kita seperti sindiran itu? Lah kan gak adil. Maka saya mengajarkan kepada kita sekalian demikian, saudara. Jika saudara tidak lagi memakai ajaran yang merupakan sindiran ayam makan anggur asam, gigi anak-anaknya menjadi linu, karena saudara mengikuti firman Tuhan, berarti saudara sudah berada di dalam jalan-jalannya Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Namun, jika ternyata orang lain menuntut saudara untuk menanggung kesalahan atau kecurangan orang tua saudara atau anak saudara, bayarlah. Sebab Tuhan telah menyediakan seberapa yang saudara perlukan. Jangan pernah merasa rugi, karena semesta alam ini dan seluruhnya termasuk saudara, diri saudara dan saya milik Allah. Kita milik Allah. Orang yang menuntut milik Allah untuk membayar kesalahan orang tua atau anaknya, sebenarnya ia menuntut Allah sendiri. Ingatlah firman di awal perikop ini. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Begitulah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, tinggalkan ajaran yang salah, gantilah dengan ajaran dari Allah. Selamat ulang tahun untuk Eva Chandra Dewi dan Amelia Rika. Kiranya Allah memenuhi hatimu dengan firman-Nya sehingga menuntunmu hidup benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Jika kami tidak ketemu dengan firman Tuhan yang dikisahkan di dalam Yeskel 18 ini, pastilah kami akan tetap memakai cara dunia ini di dalam menuntut kesalahan anak atau orang tua. Terima kasih Tuhan, tolonglah gerejamu untuk berpegang pada firman-Mu. Mendoakan untuk Eva Chandra Dewi dan Amelia Rika yang berulang tahun hari ini, kiranya Tuhan memberikan hatimu dan memenuhi hatinya untuk benar-benar hidup karena firman-Mu, sehingga mereka ini hidup benar di hadapan Allah. Berdoa untuk persekutuan usia bahagia hari ini, Tuhan berkatilah agar para lansia bersukacita untuk berkumpul memuji Tuhan. Terus mendoakan untuk terjadinya reformasi rohani di GKT Banyuwangi dengan orang-orang yang masih setia dan mau berjuang di jalan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pekerjaan jemaat-Mu sehingga jemaat ini mengerti berkat itu dari Tuhan dan mereka bekerja dengan jujur dan bersih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.